Shalom teman-teman. Hai, shalom. Gimana kabarnya? Jujur Li, aku senang banget, aku bersyukur banget bisa ketemu teman-teman Ignite pada hari ini. Ini adalah ibadah Minggu Ekumenis yang kedua yang telah diselenggarakan oleh Ignite. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah Minggu Ekumenis ini, aku ucapkan welcome home. Dan izinkan aku teman-teman untuk sharing dikit sebenarnya apa sih makna dari ekumenisme itu, supaya kita sama-sama paham ya. Oke, jadi ekumenisme itu adalah sebuah pemikiran yang sudah lahir menjadi sebuah gerakan di mana kita sebagai gereja Tuhan seharusnya itu punya semangat persatuan, semangat untuk menyatukan diri, di mana kita mempertebal apa yang jadi persamaan di antara kita dan kita menipiskan atau menyingkirkan apa yang menjadi perbedaan-perbedaan. Dan gerakan ekumenis ini disemangati oleh doa dari Tuhan Yesus sendiri yang tertulis dari Yohanes 17 ayat 21. Aku akan bacakan buat teman-teman semua. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Nah, kalau kita lihat nih dari katanya sendiri, ekumenisme itu terdiri dari oikos yang artinya rumah dan meno atau menein yang artinya tinggal atau diam. Jadi oikumenisme atau yang kita sering dengar juga dengan ekumenisme artinya adalah kesadaran bahwa semua gereja, kita semua yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, itu ada dalam satu rumah besar. Dan kamarnya aja gitu yang beda-beda. Jadi hari ini teman-teman, kita hadir secara daring, secara virtual, dari berbagai gereja, denominasi, budaya, latar belakang yang mungkin berbeda. Tapi benar-benar sungguh unik, sungguh romantis cara Tuhan menyampaikan cintanya melalui perbedaan. Karena ternyata ini menjadi bukti buat kita semua teman-teman. Kalau perbedaan itu sendiri bukan menjadi sebuah halangan bagi kita untuk berkumpul bersama-sama dalam sebuah ibadah untuk menyembah Tuhan yang sama. Karena Tuhan menganugerahkan persatuan untuk memuliakan Dia. Hari ini teman-teman, aku bersyukur banget ada teman-teman dari berbagai gereja yang akan melayani bersama. Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen Protestan di Bali, Gereja Kristen Muria Indonesia, Gereja Batak Karo Protestan, Gereja Protestan Soteria di Indonesia, Jakarta Praise Community Church serta Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Gereja Kristen Jawa serta Universitas Kristen Satya Wacana, Gereja Kristen Sumba serta Universitas Kristen Duta Wacana, Gereja Kristen Kalam Kudus serta Seminari Alkitab Asia Tenggara, Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara, Gereja Kristen Protestan Simalungun, Gereja Kristen Jawi Wetan, Gereja Kristen Pasundan. Aku mau ajak teman-teman semua, yuk kita rayakan anugerah ini. Anugerah yang udah Tuhan anugerahkan dan percayakan buat kita semua. Kita buka ibadah ini, kita mulai ibadah ini dengan sama-sama bersuka cita. Angkat sebuah pujian, muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Roh Penghibur.
Saudara sekalian, ibadah ekumenis ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu. Guys, kalau kalian mendengar kata perbedaan, kira-kira apa yang terpikir, apa yang muncul di benak kalian? Oke, apalagi kita sebagai anak muda mungkin seringkali ingin menjadi berbeda, terlihat berbeda, atau terlihat unik gitu ya. Kalau kita mau mendekati seorang atau gimana gitu. Tapi seringkali teman-teman kita harus jujur, kalau dalam lingkungan kita sendiri, gak sedikit perselisihan itu terjadi karena alasan kita berbeda. Dan dengan cepat kita memutuskan kalau kita tidak mungkin bersama karena perbedaan itu. Dan gak jarang juga teman-teman, kalau hal itu terjadi dalam kehidupan beriman kita, di tengah keberagaman tradisi gereja, denominasi, spiritualitasnya. Jadi sebenarnya perbedaan itu apa sih? Apakah sesuatu yang berharga atau justru merupakan bencana buat kehidupan kita bersama? Melalui tema kita hari ini teman-teman, In God We United, kita mau sama-sama belajar. Sebenarnya apa sih perbedaan itu kalau kita mau lihat dari kacamatanya firman Tuhan? Teman-teman, di hari Minggu ini kita mendapat kesempatan untuk melakukan pengakuan dosa melalui doa kepada Tuhan. Aku mau ajak teman-teman untuk menyampaikan pengakuan dosa secara pribadi. Nanti aku akan tutup dengan doa bersama-sama. Kami tahu
Tuhan selalu menginginkan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan menghadirkan sesama kami yang berbeda agar kami dapat melihat indahnya dunia ciptaan-Mu dan bekerja sama melaluinya. Tetapi cara pandang yang penuh prasangka, curiga, menilai rendah, lebih kami pakai dalam memandang sesama kami yang berbeda. Kami sadar Tuhan, kami telah memanfaatkan kebebasan kami yang kami miliki ini sebagaimana yang kami mau tanpa menoleh padamu. Baharuilah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Karuniakan mata yang tak memandang celah dan hati yang terbuka menerima dengan penuh kasih sayang. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Ampunilah dosa kami Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kita dan telah menebus semua dosa kita. Dan berita anugerah buat kita semua terambil dari Efesus 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai buat kita semua. Yuk kita kasih love ke kanan kiri kita sama saudara-saudara kita yang mungkin ibadah bareng kita. Dan dimanapun kamu berada tetap kasih love ke kamera. Kita yang dulu jauh dari Allah, kini dekat karena anugerah keselamatannya. Kita yang dahulu terpisah karena dosa, kini dijadikan satu sebagai umat kesayangan Tuhan. Gak ada kasih Allah yang membedakan satu dengan yang lainnya, karena kasih Allah adalah kasih yang merangkul kita semua. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama, Kidung Jemaat 252, Batu Penjuru Gereja. Selamat hari Minggu teman-teman, sobat muda dimanapun berada. Saya Pendeta Yohana Ginting dari Gereja Batakaro Protestan atau GBKP. Hari ini saya bersuka cita boleh bersama-sama dengan saudara semua di tempat ini dalam ibadah Ignite GKI. Dan hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua rekan saya, pendeta muda dan pendeta dari dua gereja yang berbeda juga. Silakan teman-teman boleh memperkenalkan dirinya. Halo Sobat Muda, perkenalkan nama saya Pendeta Muda Daniel Talenta Tobing, atau sering disapa dengan Dante. Saya Gembala Jemaat di GKMI atau Gereja Kristen Muria Indonesia Anugerah Jakarta. Dan juga ini ada teman saya. Halo Sobat Muda sekalian, perkenalkan saya Pendeta Arisia Gian. Saya pendeta dari Gereja Protestan Soteria di Indonesia, yang secara khusus saya bertugas melayani di Rumah Sakit PGI Cikini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus atas kami ya Allah, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik,
Dan terlebih daripada itu kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam karya hidup beriman kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat muda semuanya, sesuai dengan tema hari ini, Ignite akan membahas tentang In God We Unite. Jadi mari kita membaca dari 1 Korintus 12 ayatnya yang keempat sampai ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah, kita sudah membaca dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Nah, ibadah ekumenis kita hari ini itu kan berkaitan dengan reformasi, peringatan Hari Reformasi Gereja yang tepat sekali. Pada hari Minggu ini, 31 Oktober 2021, kita memperingati 504 tahun. Nah, rekan-rekan pendeta Ari, pendeta muda Dante, bagaimana kita memaknai reformasi dan ekumenisme di gereja pada masa kini? Silakan. Ngobrolin reformasi dan ekumenisme di masa kini itu sebetulnya seru sekali. Apalagi kita ini dari latar belakang gereja yang berbeda. Saya dari GPSI, gereja dengan latar belakang Calvinis. Pendeta Yohana dari GBKP, sama-sama Calvinis, cuman ada tradisi karo yang begitu kuat di dalamnya. Pendeta muda Dante dari GKMI dengan latar belakang Mennonite. Menjadi sangat seru ketika kita mau melihat dari berbagai perspektif. Dari saya secara khusus misalnya, ketika kita memperingati 504 tahun reformasi gereja. Bagi saya ini sejujurnya menjadi sebuah alarm khusus bagi gereja. Kenapa saya bilang alarm khusus? Saya mengingat ada tulisan dari Prof. Gerrit Singgi waktu 500 tahun reformasi gereja. Dia menulis dalam artikelnya ketika berbicara tentang reformasi gereja dan hubungannya dengan ekumenisme itu, sebetulnya reformasi gereja ini akan meneruskan apa? Persatuan atau perpecahan? Meskipun sebetulnya perpecahan di tubuh gereja itu bukan terjadi pasca reformasi saja. Sebelum peristiwa reformasi gereja di 31 Oktober 1517, perpecahan gereja juga sudah terjadi kan begitu. Perpisahan antara gereja barat dan gereja timur. Makanya kemudian ketika kita mengingat kembali peristiwa reformasi sekarang, ada semacam kritik khusus bagi gereja. Termasuk ketika saya tadi merujuk pada tulisannya Prof. Gerrit Singgi, dia katakan ketika gerakan ekumeni muncul di abad 20, dalam rangka sebetulnya mau menyembuhkan perpecahan, tapi ternyata dampaknya nggak besar-besar banget tuh. Pasca reformasi justru gereja semakin banyak begitu kan, dan rata-rata gerejanya adalah gereja yang lahir dari hasil perpecahan. Jadi sebetulnya seperti yang saya bilang di awal, ketika kita memperingati reformasi, ini alarm nih bagi kita. Mau jadi apa seterusnya gereja kita? Kira-kira itu dari saya. Benar, menarik sekali ya. Apalagi kami, saya ya yang dari latar belakang gereja kesukuan gitu. Tentunya semakin, kalau dilihat dari sudut pandang kami, semakin banyak perpecahan, ataupun kami suka menghaluskan dengan istilah pemekaran. Pemekaran gereja, akhirnya suku-suku itu pun membuat masing-masing dengan bendera sukunya sendiri, tetapi di dalam semangat reformasi dan ekumenisme ini, ya kami pun mewarisi aliran Calvinis yang sama. Jadi walaupun kesannya eksklusif karena karo ataupun Batak Toba untuk teman-teman HKBP, tetapi itu mungkin lebih kepada bahasanya, tetapi kita tetap merasa sama gitu ya, di dalam wadah satu payung yang mungkin hasilnya dari gerakan reformasi itu kan ada gerakan ekumenisnya juga yang menyusul adalah terbentuknya PGI gitu ya. Jadi selama masih dalam payung yang sama,
selama ini walaupun bawanya bendera Batakaro gitu ya, akan tetapi ya ada rasa bahwa kita tetap keluarga dengan teman-teman gereja-gereja yang lain juga sebagai sama-sama hasil dari reformasi gereja itu sendiri. Nah, kalau misalnya Pendeta Muda Dante nih, bagaimana kira-kira? Baik, kalau dari saya sendiri seperti apa yang kita baca di dalam bacaan ini, di sini ada banyak karunia, tetapi kita diingatkan tentang satu roh. Kalau saya mungkin bisa mempersingkat bahasanya, sekarang itu karunia kita Tuhan pasti kasih masing-masing dengan keunikan kita. Mampu nggak kita menerima perbedaan karunia itu? Mampu nggak menerima perbedaan ekspresi itu? Bagi saya pribadi, saat kita punya esensi yang diperjuangkan bersama, ini jauh lebih penting daripada kita memperdebatkan ekspresi yang ada. Semboyan reformasi tentang gereja reformasi yang terus harus mereformasi dirinya, Semper Ecclesia, Semper Ex Reformanda, mau ngomong soal kita mereformasi terus-menerus supaya tidak cemburu, tidak bermegah diri tentang karunia kita, tentang mungkin itu ekspresi kita juga dalam bergereja. Sehingga kita bisa cari tahu apa yang menyatukan kita, yaitu semua ini tentang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kalau saya dari perspektif Mennonite sendiri melihat jika kita bisa meneladani Yesus sebagai pusat hidup kita dan mengerjakan karya kita di dalam komunitas untuk memperdamaikan apa yang dunia perlukan, itu yang jadi esensi untuk kita bersatu bersama. Gak masalah nih, karunia kita beda, fokus ekspresi kita beda, tidak apa-apa. Tapi mari mewujud nyatakan yang namanya shalom di pelayanan kita bersama. Jadi saya bekerja sama dengan Anda, dengan kakak-kakak ini yang gerejanya latar belakang suku mungkin, atau Bang Ari yang sekarang sedang di rumah sakit, bukan jadi suatu hal yang aneh, bukan hal yang salah. Itu adalah kita saling melengkapi, seperti nanti kita baca lagi di 1 Korintus 12 dan seterusnya, ngomongin semua punya perannya masing-masing. Ekspresinya bisa masing-masing, tapi tetap esensinya berarti satu Tuhan. Mungkin itu yang bisa kita refleksikan di reformasi ini, memperingati reformasi ini. Apakah kita punya kesamaan esensi yang sedang kita perjuangkan bersama? Seperti waktu itu mungkin Martin Luther ngetok 95 dalil, kan esensinya gereja apa yang sedang dia kritik saat itu. Itu kalau dari pandangan saya, sehingga perspektif ini kiranya tidak membuat kita jadi berjumawa, karena ini semua ngomongin dari perspektif tidak semalam langsung jadi. Betul, dan proses panjang, pengalaman iman, perjumpaan bagaimana kita belajar dari pendahulu-pendahulu kita, dari bapak-bapak gereja, jadi nenek moyang gereja kita dahulu. Dan inilah yang harus kita ingat tentang pesan Paulus. Bagaimana rupa-rupa karunia itu bisa muncul satu kesatuan, tidak mudah terpecah, dan muncul golongan-golongan. Begitu Kak Yu. Ya, baik. Kalau kita memang kembali ke teks ya, 1 Korintus. Itu jemaat di Korintus itu, dari yang beberapa literatur yang saya baca, mereka memang jiwa persaingannya itu kuat sekali. Mereka satu gereja loh ini, padahal satu gereja yang mungkin kesehariannya pun dalam kota perdagangan yang begitu maju ya, hari-harinya mereka harus bersaing dalam jualan mereka gitu. Saya juga pernah baca bahwa biasa di Korintus itu ada di tengah-tengah kota ada panggung untuk mengadu para cendekiawan mereka untuk membuktikan siapa yang paling pintar. Lalu kalah dalam debat itu, mereka akan semacam dikucilkan seperti itu. Akhirnya jiwa persaingan yang kuat ini tuh masuk ke gereja. Jadi sombong ya. Ketika mereka itu membuat sendiri golongannya. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, bahkan ada yang mengatakan dirinya golongan Kristus. Padahal menurut saya pasti juga ya, Paulus, Apolos, Kefas tuh nggak akan pernah bilang, ayo masuk. Mereka nggak buat golongan itu gitu. Tapi mereka melayani dengan karunianya masing-masing. Nah, jemaat Korintus ini nih yang mereka membuat persaingan dan pertentangan sampai kepada karunia yang berbeda juga dipermasalahkan. Nah, akhirnya Paulus harus membuat surat ini mengatakan rupa-rupa karunia banyak tapi rohnya satu kok. Gitu. Nah, jadi kira-kira ini diangkat tema ini, In God We Unite, mungkin nggak sih di zaman sekarang ini pun
kita gereja-gereja ini juga masih ada jiwa-jiwa seperti orang Korintus. Belum bisa nyatu, masih jiwa persaingannya terlalu kuat. Nah, gimana menurut kita? Pendeta Ari dulu deh, coba. Berarti kita ngomongin tentang perbedaan nih. Ya. Kalau tadi di jemaat Korintus, masalahnya ini sebetulnya ada karena perbedaan-perbedaan yang ada sehingga memunculkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bergereja. Nah, dalam rangka ketika kita memperingati reformasi gereja ini, sebetulnya penting juga bagi kita untuk bersama-sama berefleksi. Jangan-jangan hal itu yang juga kita warisi dari reformasi. Waduh. Kita lihat pelan-pelan sejarahnya misalnya gitu kan. Kita lihat secara singkat lah, sepintas aja ketika berbicara tentang sejarah. Supaya kita nggak sekadar hanya meromantisasi ekumenisme begitu kan. Kayaknya gerakan ekumene itu wah bagus sekali, indah sekali. Memang indah kalau memang kenyataannya terjadi gitu kan. Benar. Masalahnya Gimana? bagaimana nih kenyataannya dalam kehidupan bergereja kita. Dan kita perlu jujur bahkan terbuka dalam melihat sejarah, karena dengan itu kita belajar bersama. Misalnya, kita melihat bagaimana perbedaan Luther dan Calvin, gitu kan. Belum lagi perbedaan antara Luther dan Menno Simons dari gerejanya Pendeta Muda Dante, begitu kan. Luther dan Calvin juga punya perbedaan pandangan teologi, misalnya tentang perjamuan kudus. Ada tuh sedikit perbedaannya, begitu kan. Dan itu juga pernah saya alami. Kebetulan saya memang melayani di rumah sakit PGI Cikini. Berjumpa dengan pasien-pasien begitu kan. Dan memang kami juga punya pendampingan khusus kepada pasien-pasien yang katakanlah dalam keadaan kritis kan begitu. Nah, biasa dari teman-teman tradisi gereja Lutheran itu kalau sudah dalam keadaan kritis itu keluarga akan minta pelayanan perjamuan kudus kepada pendeta gerejanya. Nah, kali ini pendeta gerejanya mungkin terlalu jauh untuk datang. Karena di rumah sakit PGI Cikini tempat saya melayani ada pendetanya, saya diminta melayankan perjamuan kudus, saya siapkan perangkat pelayanan perjamuan kudus saya, tiba di ruang perawatan, bertemu dengan pasien, tiba-tiba salah satu anggota keluarganya nanya, "Bapak dari gereja mana dulu?" Gitu kan. Wow, Saya dari gereja GPSI. GPSI itu gereja apa? Gerejanya Tuhan kan begitu ya. Betul, iya. GPSI itu gereja Calvinis. Aduh, kami dari gereja ini. Gereja kami itu Lutheran. Kira-kira sama atau beda ya? Gereja Lutheran dan gereja Calvinis. Kalau mau dicari perbedaannya banyak. Dan pasti banyak sekali perbedaannya. Adalah perbedaannya. Entah banyak atau nggak banyak, pasti ada perbedaannya. Tapi bagaimana kita mau melihatnya dalam keadaan yang khusus pada saat itu ketika mau dilayankan pelayanan bagi orang yang membutuhkan pelayanan, terus kemudian kita melihat kembali bahwa ada perbedaan nih. Jangan sampai justru perbedaan yang ada malah menghambat pelayanan, kan begitu. Ya. Itu dari saya sih, belajar dari pengalaman begitu kan. Betul, itu dan pengalaman itu memang yang paling nyata buat kita bicara di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman yang masih muda ya, supaya Betul. ada juga gambaran bahwa ternyata tidak seindah itu dulu gitu. Nah, jangan-jangan sampai sekarang juga masih. Contohnya ke saya ya, saya harus mengakui nih gereja suku itu mungkin jauh lebih kaku lagi daripada gereja Calvinis lainnya. Ya, itu kritik bagi kami yang kesannya memang eksklusif. Belum lagi kami itu mungkin saya bilang saya aja deh, cari aman. Suka merasa kalau ada jemaat karo di gereja manapun itu kapan nih pulang ke saya, ayo dong, kan payung kita nih, gereja kita Batak Karo gitu. Ada hal seperti itu gitu, dan itu jadinya kan kurang terbuka menerima perbedaan. Nah, semangat ekumenis ini jadi kritik juga bagi kami bahwa kita boleh dan bahkan harus ya cinta pada gereja kita, tradisi gereja kita, budaya juga. Tapi kecintaan pada gereja itu kan tidak membuat kita semakin ingin menonjolkan diri, mengklaim diri lebih baik, lebih original, lebih sakral nih gitu ya. Nah, tapi gimana supaya kita bisa duduk bersama, saling mengenal, label-label yang oh gereja A berarti begini, itu kan karena kita belum mengenal. Nah, jadi kita mungkin hari ini juga sekalian mau saling lebih mengenal lagi. Gimana teman kita atau rekan kami Pendeta Muda Dante? Ya. Betul, kalau ngomongin tentang reformasi, kita harus klarifikasi dulu ya, bahwa ini sebagian dari sejarah yang pernah terjadi.
Dan ini oknum, istilahnya oknumnya masa lalu. Jadi bukan berarti kita jelek-jelekin atau ngata-ngatain membuka luka lama dan lain sebagainya. Bahkan tradisi dari gereja kami, orang-orang Mennonite pun istilahnya dipersekusi waktu itu. Tetapi yang indah dalam sejarah juga ada permintaan maaf secara terbuka dari gereja Lutheran, Katolik Roma juga. Ini suatu hal yang indah bahwa gereja reformasi, gereja yang mau memperbaharui dirinya, bukan berhenti pada satu titik dan kemudian tidak melihat. Rekonsiliasi, ini tak panggilan kita bahwa damai di dalam setiap hidup kita. Tentang reformasi ini kita bisa belajar sebenarnya. Kritik terbesar bagi saya pribadi, apa kita mau memperbaharui diri kita, terus-menerus melihat konteks yang ada, konteks yang hadir. Kayak sekarang ini, semua gereja pasti ada ibadah online. Semua gereja pasti mulai hybrid, pakai teknologi dan lain sebagainya. Dulu kalau mungkin kita kecil, mungkin ini bukan satu hal yang baik kalau kita ngomongin ekspresi. Jadi kita mau ngomong bahwa mari kita lihat apa esensinya. Kayak Paulus yang bicara di sini ngomongin soal satu rohnya itu bersama Allah. Kita ngelihat nih, kita pelayanan bersamanya, esensinya apa? Ekspresi bisa beda-beda. Dan kita belajar untuk tidak berasumsi. Kita belum kenal aja mungkin, tapi kita udah berani menghakimi asumsi, jatuh-jatuhnya bermegah diri tadi. Akhirnya kita jadi ngerasa paling benar, itu yang menurut saya kurang tepat. Tapi kita harus radikal dalam artian, dalam bahasa Latin, redik itu mengakar kuat dengan tradisi kita supaya kita tahu sebenarnya apa yang jadi esensi kami melayani bersama sebagai jemaat. Dalam tradisi ini kita mau belajar sama-sama. Sejarah bisa jadi prasasti untuk kita berjalan ke depan jadi jauh lebih baik. Sehingga rekonsiliasi, nanti kita ngomongin ke depannya ya Kak ya. Yang lalu, biarlah berlalu. Biarlah berlalu. Ada rekonsiliasi. Kita nggak perlu wisata masa lalu ya. Betul, belajar bisa boleh. Dan kita mulai untuk melayani bersama, karena yang kita layani juga Tuhan, Sang Pemilik Gereja itu sendiri. Itu kalau dari saya Kak. Dan itu memang yang terpenting ya. Jadi karena tadi Pendeta Muda Dante sudah buka tentang poin rekonsiliasi. Nah ini kita masuk nih generasi muda, teman-teman dari berbagai denominasi gereja yang mungkin ikut dalam ibadah hari ini ya. Gimana sih, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi rekonsiliasi? Siapa dulu nih Pendeta Ari? Silakan. Oke, jadi teman-teman sekalian, pertama-tama sih saya mengajak kita belajar dari apa yang kita baca pada hari ini. Ketika dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kita belajar dari pengalaman jemaat di Korintus. Jemaat yang dibangun dengan air mata. Jemaat yang dibentuk juga dengan penuh perjuangan. Tetapi yang pada saat itu justru mengalami perpecahan karena ada perbedaan. Mari kita melihat bersama-sama itu sebagai sebuah pembelajaran yang indah, belajar dari masa lalu, juga belajar dari apa yang terjadi pasca reformasi gereja. Banyak juga perpecahan, dan sekarang kita mau apa? Dan saya mengajak setiap kita, teman-teman sekalian, sebagai generasi rekonsiliasi, kalau kata Pendeta Yohana barusan, apa sih yang mau kita lakukan? Bagi saya, secara khusus, dan mengutip bahasanya Pendeta Muda Dante, yang radikal gitu kan ya. Kita juga harus agak radikal untuk ini. Saya mengajak setiap kita, mari kita berhenti melihat kepelbagaian sebagai tembok pemisah. Apa sih kepelbagaiannya? Denominasi gereja. Kita ini banyak macam-macam denominasi gereja. Jangan kita lihat itu sebagai sebuah tembok pemisah. Jadi sudah bukan zamannya lagi, dan tidak dibenarkan menurut saya mengatakan bahwa gereja saya dan ajarannya adalah gereja yang paling benar dan gereja lain itu keliru. Karena saya yakin kenyataan seperti ini masih sering terjadi. Gereja saya yang paling benar, gereja lain itu nggak benar. Gereja itu punya Roh Kudus, gereja ini nggak punya Roh Kudus. Dan saya rasa kita sudah harus melangkah lebih jauh meninggalkan kenyataan-kenyataan yang demikian itu. Perbedaan itu memang nggak akan mungkin bisa dihindari. Kita harus jujur. Perbedaan tidak akan pernah bisa dihindari, termasuk dalam lingkup gereja yang luas dan besar ini. Tetapi ingat bahwa Tuhan kita satu.
yaitu Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Kalau kata ayat 6, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ingat, Tuhan kita satu, Tuhan kita sama. Berbeda, it's okay, gak apa-apa berbeda. Tapi jangan sampai perbedaan justru menghambat pelayanan kita bersama dan kebersamaan kita semua. Itu dari saya sih. Ketika mau berbicara, apa sih yang mau kita lakukan sebagai generasi rekonsiliasi, Kak? Ya, oke. Gimana mau ditambahkan dari pendeta muda kita? Ya, kalau dari perspektif saya soal rekonsiliasi, kita belajar sekali lagi bahwa terus-menerus memperbaharui diri kita. Dengan bening kita melihat bahwa Roh Kudus bisa berkarya dengan unik di setiap pribadi, di setiap organisasi, di setiap gereja. Bisa. Mari kita belajar untuk rendah hati. Mau melihat dulu. Jangan asumsi dulu, itu yang jadi seringnya di situ, jangan asumsi dulu. Kalau kita menelisik dengan benar, kita melihat dengan bening, maka kita akan tahu apakah ini betul-betul adalah cuma ekspresi atau esensi nih. Jadi kita bisa, istilahnya kita bisa beda. Jadi kita beda ekspresinya nggak apa-apa, tapi kita ngelakuinnya sama-sama. Sebagai yang rekonsiliasi, kita belajar untuk melihat hal yang demikian. Jangan sampai kita jadi, bahkan sampai mungkin jangan pacaran tuh sama gereja yang lain atau jangan nikah tuh sama gereja yang lain, wah bisa berabe karena Cinta terhalang denominasi gitu. Cinta terhalang denominasi, bisa aja loh sobat muda hal itu terjadi. Makanya mari kita belajar melihat karya Roh Kudus yang unik di setiap orang. Itu kalau menurut saya, supaya kita bisa mengenal satu sama lain. Baik ya, jadi generasi rekonsiliasi yang berjiwa ekumenis mungkin ya. Kita nggak mau menutupi kalau memang ada perbedaan itu, tetapi kita tetap satu dalam Kristus, ya. Satu rumahnya itu yaitu di dalam kasih Kristus. Jadi bukan mau membeda-bedakan, berbeda tapi tidak membeda-bedakan dan tidak bersaing-saing membuktikan diri yang paling apapun itu gitu ya. Dan justru mungkin kita bisa lihat juga bahwa justru perbedaan itulah kekayaannya. Sehingga memakai istilahnya pendeta muda Dante, esensinya yang penting sama-sama untuk kemuliaan Kristus. Ekspresinya itu kekayaannya yang berbeda-beda itu. Jadi in God we unite, dalam Tuhan kita satu untuk apa? Untuk kerja buat Tuhan gak sih? Pastinya. Iya benar ya. Jadi bekerja buat Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling. Baik, nggak kerasa kita sudah cukup banyak berdiskusi hari ini. Mungkin sudah saatnya nih kita kasih pesan pamungkas kita masing-masing kepada sobat muda, teman-teman kita. Ya silakan mungkin dari pendeta Ari dulu. Oke. Ya ada penutup pesan pamungkas, silakan. Baik, sobat muda sekalian, saya jadi teringat jangan sampai terjadi di antara kita Tuhan mempersatukan, gereja memisahkan, kan begitu. Sebagai pesan penutup dari saya, teman-teman sekalian, di tengah keberagaman kita sebagai gereja, mari kembali kita menatap fokus utama kita, yaitu Tuhan, Sang Pemilik gereja itu sendiri. Ada banyak hal yang perlu dilakukan gereja di dunia ini untuk menghadirkan misi Allah, yaitu misi damai sejahtera. Nggak ada gereja yang sempurna. Nggak ada gereja yang juga mampu melakukan itu semua sendirian. Oleh karena itu, saatnya bagi kita untuk bersehati dan bersatu, untuk mengerjakannya bersama-sama demi kemuliaan Allah. Baik, kalau dari saya mau bacain 1 Korintus 12 ayat 12 lanjut. Tapi ini menurut saya juga baik kita baca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak dan segala anggotanya itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kita satu tubuh, sobat muda. Yuk mari kita belajar mengenal mungkin ekspresi satu sama lain, tapi terus berakar dalam esensi kita untuk mengikut Tuhan. Dan kita belajar nggak asumsi-asumsian dengan satu sama lain. Dengan apa? Jadilah kolaborasi untuk kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. In God we unite. Kak Yo? Ya, sobat muda, cintailah gerejamu, tapi jangan mencintai gereja melebihi cintamu kepada Tuhan. Dan berilah diri bagi pelayanan gereja, tapi jangan membatasi Tuhan yang mau berkarya melalui Roh Kudus dengan unik dalam diri setiap kita.
Kita juga harus mengakui bahwa Roh Kudus yang satu, Roh yang sama ada di setiap gereja-gereja kita. Dan itu yang membuat kita bersama-sama bergerak maju dalam keberbedaan itu. In God we unite. Saudara yang terkasih, mari kita masuk ke dalam doa syafaat untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, lihatlah anak-anak-Mu yang datang dan bergandeng tangan kejauhan dengan hati tulus, bersatu hati memohon kepadamu, membawa setiap keprihatinan akan kehidupan kami dan sekitar kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mengingat keluarga, sahabat, dan setiap orang yang kami kenal yang sedang dalam perawatan karena kelemahan fisiknya. Kiranya Tuhan menguatkan dan memulihkan. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat anugerah-Mu. Pada saat ini kami Tuhan mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami berdoa bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang ada di sekitaran kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga, sahabat-sahabat kami yang merasa bahwa kehidupannya dilingkupi khawatir, ketakutan, kegelisahan. Tuhan, kami seharusnya tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Kami tahu bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan, kami mohon, Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan melawat kami, serta merengkuh kami, supaya kami senantiasa merasakan kasih penyertaan Tuhan. Agar kami juga senantiasa mengandalkan Engkau. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kiranya doa ini Tuhan menjadi penguat bagi kami, memperteguh iman kami untuk menjalani hari demi hari senantiasa bersama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengingat keluarga, sahabat, dan setiap orang yang ada dalam konflik, para penyintas kekerasan,
dan mereka yang berjuang menjaga kesehatan mentalnya. Kiranya Tuhan membalut luka kami dengan kasih-Mu yang lembut. Kami mengingat bangsa dan negeri kami Indonesia yang masih terus berjuang untuk bangkit dari pandemi. Kiranya Tuhan terus mengokohkan kesatuan negeri kami untuk dapat terus berjalan maju menuju pemulihan. Terima kasih atas kasih Tuhan yang sedia terbuka mendengar seru doa ini. Kami percaya tangan Tuhan yang berkenan memulihkan dari luka yang menyakitkan, menguatkan di tengah kelemahan, menghangatkan di tengah dinginnya relasi, membasuh di tengah keringnya hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di setiap jalan
Sahabat Kristus yang terkasih, Tuhan memanggil kita dengan segala perbedaan yang ada untuk membagi cerita baik tentang kasih Tuhan pada dunia. Ya, kamu dan saya, kita semua adalah saksinya. Ikatlah dunia kita menjadi satu dalam kasih Allah, sebagaimana kita sebagai gerejanya yang tidak terpisahkan dari Kristus sampai selamanya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.